Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Amalia ingin menjelaskan tentang pengertian perkembangan. Pada dasarnya, perkembangan merujuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi, yaitu pembuahan ovum dan sperma, dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis yaitu menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Adapun menurut pendapat Alvania Lista Ikalor dengan penelitian jurnal 2013 bahwa perkembangan proses kualitatif yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup. Sedangkan dari A. B. Herlock dalam jurnal perkembangan peserta didik Muhammad Samsubari 2013. Sedangkan A. B. Herlock dalam jurnal perkembangan peserta didik Muhammad Samsusabri 2013, perkembangan merupakan serangkaian progresif yang terjadi sebagai akibat dari serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Adapun dalam buku dari Elizabeth B. Herlock, dalam bukunya Psikologi Perkembangan, suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan dari 1988, bahwa perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses pematangan dan pengalaman. Adapun beberapa dari pendapat yang telah saya sampaikan bisa diambil kesimpulan, yaitu bahwa perkembangan tidaklah terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap, dan fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju terhadap kematangan melalui pertumbuhan, pemasukan, dan belajar. Dan juga perkembangan merupakan perubahan individu ke arah yang lebih sempurna yang terjadi dari proses terbentuknya individu sampai akhir hayat dan berlangsung secara terus-menerus. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari kita, yaitu Ibu Aina Sari. Nama saya Aina Sari. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Tia Amalia Rizky tentang prinsip-prinsip perkembangan. Menurut Herlock, dalam jurnal perkembangan peserta didik menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan itu meliputi yang pertama, perkembangan meliputi perubahan perkembangan. Selalu adanya perkembangan yang progresif terhadap manusia supaya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Perkembangan itu adalah proses yang kontinu, jadi di mana perkembangan sebelumnya itu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu, kesalahan ataupun gangguan pada perkembangan sebelumnya sangat-sangat mempengaruhi perkembangan selanjutnya nanti. Dan yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan hasil belajar. Kematangan merupakan hasil perkembangan melalui tahapan-tahapan yang kompleks dan saling terkait, dari tahapan-tahapan awal ke tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi perkembangan itu merupakan hasil belajar, mengartikan bahwa perkembangan diperoleh melalui usaha dengan latihan ataupun dengan sabar. Nama saya Junadi, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan kami sebelumnya, yaitu masuk materi fase-fase perkembangan. Para ahli banyak mengemukakan teori tentang fase-fase perkembangan. Salah satunya ada Sigmund Freud yang mengemukakan fase perkembangan pada segi psikoseksual. Menurutnya ada 5 fase, yaitu pertama fase oral, kemudian ada fase anal, ada fase urogenital atau falix, kemudian ada fase laten, dan terakhir ada fase genitalia. Kemudian ada lagi ahli yang bernama Piaget
yang mengemukakan teori perkembangan melalui segi kognitif. Yang pertama ada 4 tahap. Pertama, tahap sensorik motorik yang terjadi pada anak 0 sampai 2 tahun, dan ada tahap praoperasional yang terjadi pada anak 2 sampai 7 tahun. Nah, ini terbagi dua tahap, yaitu tahap prakonseptual yang terjadi pada anak 2 sampai 4 tahun. Yang kedua ada tahap intuitif, yaitu anak usia 4 sampai 7 tahun. Kemudian yang ketiga adalah tahap operasional konkret yang terjadi pada anak usia 7 sampai 12 tahun. Dan yang terakhir tahap operasional formal yang terjadi anak mulai usia 12 tahun. Teori yang disampaikan oleh ahli yang ketiga yakni yang bernama Erikson, beliau menyampaikan teori fase perkembangan dari segi psikososial. Menurutnya ada beberapa teori atau beberapa tahap atau fase yang terjadi pada anak. Yang pertama ada fase trust and mistrust, yaitu masalah kepercayaan, yang mana anak ini terjadi pada anak 0 sampai 1 tahun. Dan fase selanjutnya ada autonomy versus shame and doubt yang terjadi pada anak usia 2 sampai 3 tahun, dan ada fase initiative versus guilty yang terjadi pada anak 3 sampai 6 tahun, dan ada fase industry versus inferiority yang terjadi pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Selanjutnya ada masa identity versus role confusion mulai usia 12 tahun, dan intimacy versus isolation yang terjadi pada fase dewasa awal, dan ada fase generative versus absorption yang terjadi pada fase dewasa tengah, dan yang terakhir ada ego integrity versus despair yang terjadi pada fase dewasa lanjut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya Pak I akan melanjutkan materi dari Junai bagian keempat, perkembangan moral. Apa saja? Yang pertama, prakonvensional. Mulanya ditandai dengan besarnya pengaruh wawasan kepatuhan dan hukuman terhadap perilaku anak. Penilaian terhadap perilaku didasarkan atas akibat sikap yang ditimbulkan oleh perilaku. Dalam tahap selanjutnya, anak mulai menyesuaikan diri dengan harapan-harapan lingkungan untuk memperoleh hadiah, yaitu senyum, pujian, atau benda. Bagian kedua, konvensional. Anak terpaksa menyesuaikan diri dengan harapan lingkungan atau ketertiban sosial agar disebut anak baik atau anak manis. Selanjutnya, purna konvensional. Anak mulai mengambil keputusan baik dan buruk secara mandiri. Prinsip pribadi mempunyai peranan penting penyesuaian diri terhadap segala aturan di sekitarnya, lebih didasarkan atas penghargaannya serta rasa hormatnya terhadap orang lain. Baiklah, selanjutnya bagian kelima. Menurut Harlow, perkembangan emosi. Menurut Harlow, masa bayi mempunyai emosi yang berupa kegairahan umum. Sebelum bayi bicara, sudah mengembangkan emosi heran, malu, gembira, marah, dan takut. Perkembangan emosi sangat dipengaruhi oleh faktor kematangan dan belajar. Pengalaman emosional sangat tergantung dari seberapa jauh individu dapat mengerti rangsangan yang diterimanya. Otak yang matang dan pengalaman belajar memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan emosi selanjutnya. Perkembangan emosi dipengaruhi oleh harapan orang tua dan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan secara garis besar. Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tiap-tiap individu tidak sama, yaitu yang pertama, bakat atau pembawaan. Anak dilahirkan dengan membawa bakat-bakat tertentu, seperti bakat musik, seni, agama,
akal yang tajam, dan sebagainya. Selanjutnya, dipengaruhi oleh sifat-sifat keturunan. Sifat-sifat keturunan yang individu pusakai dari orang tua atau nenek dapat berupa fisik dan mental. Mengenai fisik misalnya bentuk muka, hidung, bentuk badan, atau penyakit. Sedangkan mengenai mental misalnya sifat pemalas, sifat pemarah, pendiam, dan sebagainya. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi dorongan dan insting. Dorongan adalah kodrat hidup yang mendorong manusia melaksanakan sesuatu atau bertindak pada saatnya. Sedangkan insting atau naluri adalah kesanggupan atau ilmu tersembunyi yang menyuruh atau membisikkan kepada manusia bagaimana cara-cara melaksanakan dorongan batin. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.